Data perdagangan Bursa Efek Indonesia selama periode 16 sampai dengan 20 Januari 2023 mayoritas ditutup pada zona positif. Di sisi lain, bursa saham Wall Street juga bergerak naik pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat didorong oleh kenaikan solid pada saham terkait teknologi. Lantas bagaimana analis membaca prediksi pada perdagangan hari ini dan saham-saham apa saja yang menjadi primadona investor pada pekan ini? Kami sudah bergabung melalui sambungan virtual bersama Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital. Selamat pagi Pak Alfred, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi, Ya, kabarnya baik Mbak. baik ya Pak Alfred. Nah, pada penutupan perdagangan Jumat lalu, IHSG mencatatkan apresiasi 3,51%. Bagaimana proyeksi IHSG di pekan ini? Ya kalau pekan ini kita lihat sentimennya juga relatif masih cukup baik ya, artinya baik artinya tidak ada sentimen negatif. Memang untuk pekan ini pasar cenderung mungkin akan menanti pada pekan depan kan ada data penting berupa rapat untuk The Fed dan juga ECB, Central Bank Euro, di mana itu berbicara tentang kenaikan suku bunga. Tapi kalau kita lihat dari proyeksi pasar terhadap besaran kenaikan suku bunga yang bisa dibilang tidak terlalu besar lagi, juga artinya ini juga tidak akan banyak terlalu menekan pasar. Jadi overall kalau kita lihat pekan ini mungkin IHSG mempunyai range yang lebih sempit dibandingkan range pekan lalu ya, karena memang tadi penantian terhadap kebijakan suku bunga yang akan dilakukan di pekan depan. Tapi kalau kita lihat dari sisi teknikal juga IHSG akan menguji level resisten yang relatif sudah tinggal sedikit lagi ya di 6953, dan kalau kita optimis bahwa pekan ini juga resisten tersebut akan tembus. Jadi kalau tembus kita perkirakan IHSG akan masuk fase konsolidasi di 6953 sampai di 7128. Jadi overall kalau kita lihat dalam kondisi ini memang menunjukkan bahwa IHSG di pekan ketiga, sejak pekan ketiga sampai nanti di awal Februari relatif sudah mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan kondisi di awal tahun kemarin, dan sentimennya juga merupakan sentimen fundamental ya, seperti tadi bicara masalah rupiah yang cukup bagus. Kita juga melihat outlook komoditi yang juga cukup bagus, dan overall kalau kita lihat sentimennya yang seperti ini biasa cukup kuat akan menopang IHSG, dan berharap tidak ada sentimen-sentimen kejutan dari sisi eksternal, karena kalau dari sisi domestik kita lihat tidak akan banyak kejutan. Overall udah cukup baik. Baik, tadi Anda juga sudah menyebut salah satu sentimen terkait dengan BI Rate. Bagaimana sebenarnya pandangan pasar terkait BI yang baru saja menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%? Apakah BI akan menaikkan suku bunganya pada periode selanjutnya? Ya kalau kita lihat tadi bahwa kalau melihat dari sisi concern di inflasi domestik, kita lihat memang tadi isunya tidak banyak lagi. Jadi kalau kita lihat kalau dorongan dari pengendalian inflasi, sebenarnya sentimen untuk menaikkan suku bunga kita juga tidak terlalu besar lagi. Sementara dari sisi eksternal juga kalau memang nanti sampai pekan depan di awal Februari nanti kenaikan suku bunga The Fed seperti dengan proyeksi pasar ya, sekitar 25 basis point, kita melihat bahwa kenaikan suku bunga domestik atau BI rate juga sepertinya tidak akan terlalu cukup besar terjadi. Artinya kita juga perkirakan bahwa kemungkinan dengan asumsi-asumsi tersebut bahwa sepertinya tidak akan ada kenaikan untuk rapat Dewan Gubernur BI selanjutnya. Jadi kalau kita lihat kondisi ini tentu cukup baik ya, karena kalau kita lihat dengan kondisi jika BI rate tidak dinaikkan, ini semakin memperkuat lagi confident pasar terhadap baik terhadap rupiah kita, juga baik juga terhadap inflasi dan overall terhadap makro kita. Baik Pak Alfred, selain suku bunga acuan, apa saja sentimen yang akan mempengaruhi laju IHSG? Ya, kalau kita lihat sentimennya di pekan ini relatif cukup tidak banyak ya, seperti yang saya katakan di awal, lebih kepada tadi bahwa kondisi rupiah yang stabil, dan ini
kita lihat bahwa rupiah kan penguatannya juga cukup signifikan ya, year to date sudah 3,9% dan ini tentu memberikan sentimen yang cukup baik terhadap beberapa sektoral. Yang kedua adalah sentimen dari harga komoditi, khususnya tadi bicara masalah coal yang kita perkirakan juga ada sentimen positif dari kebijakan DMO di Australia. Dan kalau kita lihat juga untuk komoditi logam juga masih cukup baik di awal tahun ini, dan ini sentimen-sentimen yang terlihat akan cukup signifikan berdampak terhadap emiten-emiten sektoral yang terdampak. Sementara kalau untuk sentimen-sentimen lain relatif tidak banyak, karena dari sisi data ekonomi juga di pekan ini juga tidak terlalu cukup banyak yang kita sampaikan tadi, bahwa di pekan depan yang relatif banyak data-data yang cukup penting yang akan dirilis. Baik Pak Alfred, tentunya sektor energi maupun komoditas ini juga menjadi sorotan para investor. Apakah sentimen pendorong berasal dari aksi beli investor asing dan ekspektasi pembagian dividen dari emiten sektor energi? Ya, kalau untuk dividen kita perkirakan memang menjadi drive yang cukup bagus sebenarnya untuk sektor komoditi, karena memang sektor berbasis komoditi khususnya coal punya historis yang cukup bagus dalam pembagian dividen. Apalagi kalau kita lihat result mereka di 2022 cukup bagus ya, kenaikan labanya juga cukup tinggi sekali, sehingga potensi dividen yang diberikan juga akan semakin besar. Yang kedua, selain dari faktor dividen, kita juga melihat sampai saat ini juga harga komoditi juga masih cukup baik dan cukup solid, sehingga ini yang akan membentuk ekspektasi atau perkiraan terhadap harga jual emiten-emiten komoditi kita untuk result mereka di 2023. Jadi kalau kita lihat dua sentimen ini yang sebenarnya masih cukup bagus, yang membuat kenapa sektor-sektor berbasis energi atau berbasis komoditi juga relatif masih menjadi concern bagi pasar, karena sentimen positif fundamentalnya masih cukup kuat ya, dan bisa dibilang punya nilai lebih dibandingkan emiten-emiten lain atau sektor lainnya. Baik, ini banyak sekali potensi dalam sektor energi maupun komoditas juga ya Pak. Setelah menguat cukup tajam di pekan lalu, apakah investor juga perlu mewaspadai potensi terjadinya aksi ambil untung ataupun profit taking? Ya, kalau untuk profit taking kita lebih lihat kepada investor short term ya, dan kalau kita lihat tadi ruang profit takingnya juga tidak terlalu cukup besar potensinya, karena kita perkirakan tadi bahwa di akhir pekan kemarin bahwa IHSG asing masih berbalik mencatatkan net buy, sehingga kalau kita lihat dari kondisi ini animo jual investor secara keseluruhan juga tidak akan terlalu cukup besar. Artinya bahwa pasar lebih banyak menunggu sentimen-sentimen positif tadi, seperti misalnya hasil yang baik dari sisi eksternal, terkhusus tadi bicara masalah respon pasar global terhadap dampak nanti kebijakan kenaikan suku bunga di awal pekan kemarin. Jadi overall kalau kita lihat animo jual juga sudah mulai berkurang, sehingga downside untuk penurunan IHSG juga tidak terlalu cukup besar, sehingga untuk profit taking kita perkirakan juga potensinya juga tidak terlalu cukup besar, karena tadi kita di awal bahwa untuk pekan ini IHSG juga ruang pergerakannya juga tidak selebar pergerakan di pekan kemarin. Baik, sepertinya banyak sekali sentimen positif dari dalam negeri. Apakah perusahaan-perusahaan di bursa saham Wall Street ini juga menjadi salah satu sentimen, seperti akan mulai merilis laporan keuangan tahun 2022, ini juga akan menjadi support IHSG pada pekan ini, Pak? Ya, dampaknya sih lebih kepada nanti bahwa kepada indeks bursa saham globalnya. Jadi kalau kita bicara tadi untuk emiten-emiten di bursa Wall Street, tentu nanti kita akan lihat dampaknya terhadap indeksnya, karena kalau kita lihat itu lebih kepada sentimen pasar terhadap IHSG kita. Jadi kalau untuk dampak secara langsung tidak ada, tapi kalau dari sisi kondisi sentimen terhadap laporan keuangan atau dari laporan keuangan, sebenarnya kita juga punya modal yang cukup bagus sampai nanti result emiten kita sampai di kuartal pertama 2023, karena sampai sejauh ini kalau melihat kondisi ekonomi yang ada, sepertinya emiten-emiten kita masih memberikan pertumbuhan yang cukup bagus sampai di kuartal pertama 2023. Jadi kita melihat bahwa sentimen emiten, result emiten kita yang masih cukup bagus dan berdampak signifikan. Memang dalam waktu dekat
kita ada result untuk full year 2022 dan nanti di sekitar April sampai Mei ada result kuartal pertama 2023. Dan kalau kita dua-duanya data-datanya masih cukup bagus dan akan menjadi katalis bagi IHSG kita. Baik Pak Alfred, terakhir saham-saham apa saja yang pekan ini menjadi primadona para investor? Ya, kalau kita lihat masih dari dua sektor yang kita perkirakan masih berlanjut ya, seperti misalnya emiten berbasis komoditi dan juga emiten-emiten teknologi. Yang kedua mungkin yang bisa menjadi pertimbangan juga adalah sentimen berbasis infrastruktur atau emiten karya ya, karena kalau kita perkirakan juga tekanannya sudah cukup dalam dan melihat kondisi ekonomi ke depan sepertinya masih cukup solid meskipun tadi bahwa dibayang-bayangi oleh resesi, tapi kita masih optimis, pasar juga optimis dengan kondisi ekonomi kita di 2023 dan 2024 tentu akan jauh lebih bagus lagi. Jadi kalau lihat sektor yang cukup tertekan sampai saat ini seperti ini sektor konstruksi sebenarnya menjadi peluang juga bagi emiten. Mungkin ini bisa jadi pertimbangan selain emiten-emiten yang tadi yang sudah memang bisa dipastikan punya catatan fundamental yang cukup bagus tadi ya, seperti misalnya sektor komoditi dan juga perbankan. Baik, ada beberapa sektor yang menjadi catatan seperti sektor komoditi, energi, infrastruktur, dan juga tentunya sektor properti. Terima kasih Pak Alfred sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi.